dan kawinnya Gita Rianti binti Wah, akhirnya nutup jalan orang, nutup jalan umum yang pada akhirnya mengganggu orang banyak. Saya mah sebagai anak muda Batak pengennya kayak gitu, Kang Deddy. Tapi nggak mungkin orang tua kita mau dan setuju, Kang Deddy. Halo guys, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita kali ini mau ngebahas Bapak KDM yang menghimbau warga Jawa Barat khususnya kalau mau menikah itu cukup di KUA saja. Ada benernya juga sih, tapi ini menjadi pro dan kontra. Seperti apa video kompilasinya? Kita lihat saja guys. Banyak yang nggak setuju saat KDM ajak warga nikah hanya di KUA saja. Sebenarnya, tren nikah simpel sudah banyak diterapkan Gen Z di perkotaan. Pagi nikah di KUA, pulang-pulang lanjut ngopi di kopi shop. Waduh. Nah, menurut Kang Deddy, biaya pesta yang mahal seringkali membuat pasangan baru justru malah terlilit hutang pasca menikah. Padahal uang itu bisa dipakai untuk yang lebih penting, seperti uang muka rumah atau uang modal awal membangun masa depan keluarga. Belum lagi ketika keluarga yang tidak mampu menyewa gedung malah memblokade jalanan untuk berpesta, yang dengan sadarnya telah menzolimi hak orang lain untuk melintas. Ini bukan kewajiban ataupun larangan, tetapi ajakan untuk berubah menjadi lebih baik. Karena kehidupan sesungguhnya itu di saat mata terbuka di pagi hari, setelah malam pertama. Cakep. Dan seperti ini Bapak KDM bilang, menghimbau warganya. Ajakan. Bagi pasangan usia perkawinan, saya mengajak pada semuanya, Ya. ketika Anda menikah, daripada bikin pesta, lebih baik uangnya untuk uang muka perumahan. Benar tak? Benar, leres Pak. Ini pesta itu jadi rajanya cuman semalam. Kalau kita punya rumah, kita jadi raja selamanya. Iya. Lebih baik jadi laki-laki tanpa istri punya 4 rumah daripada jadi laki-laki punya istri 4 tanpa rumah. Gitu ya. Setuju? Setuju. Jadi ngajak lah, saya ngajak sekarang Iya, urusan ngajak. pemenang hal sederhana ya. Pada Iya. Gen Z yang mau nikah, lebih baik begini saja, nggak usah ada pesta yang panjang, nggak udah seserahan segala dikerahin tapi duitnya Iya. minjem di Bang Emok. Lebih baik pagi-pagi akad nikah di kantor KUA, siang sudah pulang ke rumah sendiri walaupun nyicil. Setuju nggak? Setuju. Ada benernya juga tuh Bapak KDM ya. Ajakan. Bener, kalau saya sih setuju guys. Saya termasuk orang yang menikah tanpa pesta. Saya termasuk orang yang menikah tanpa pesta. Bisa SD. Masih ingat kadang-kadang SD nggak? Kalau udah kawin tuh di otak kita itu udah kuliah, di otak kita tuh kebutuhan, pengen dapat pekerjaan, Iya. anak. Ya kalau sekarang ya pasti ceritanya adalah masa-masa indah SMA. Tapi kan keindahan tuh gini loh. Kalau hidup saya tuh, ini prinsip loh Mbak ya. Prinsip hidup saya tuh lebih baik nggak usah kawin pesta daripada besoknya ngutang. Cakep. Bener sih. Ya kan? Bener. Lebih baik nggak kawin pesta daripada ngutang. Daripada uang dipakai kawin pesta, lebih baik untuk beli rumah. Untuk orang yang nggak punya. Kalau orang Iya. punya ya pesta ya terserah aja. Iya betul. Jangan sampai pesta ngutang kemana-mana. Iya. Saya termasuk orang yang menikah tanpa pesta. Bahkan duit untuk nikah pun modal sendiri. Nggak 1 rupiah pun saya nggak minta orang tua. Mantap. Itulah sehingga mandiri seperti sekarang. Sehingga saya itu ingin, karena saya pengalaman hidupnya pedih, mandiri. Saya pengen anak-anak Jawa Barat tuh prihatin, punya masa depan. Iya. Gitu ya. Terima kasih yo, saya udah mengkritik saya, makanya saya undang gitu loh. Udah lama berarti menghimbau ajakan untuk nikah sederhana gitu. Mas kawin berupa uang 100.000 rupiah dibayar tunai. saya terima nikah dan kawinnya Gita Rianti binti Wah, dia grogi ada Bapak KDM. Wah, Bapak dikerumunin guys. Wah, nggak bisa lewat.
suaminya mape. Wah, anda aja, janda masih rendah. Ini bulurahnya lagi sendirian. Usia berapa? Udah deh, kalau sama lurah nggak usah lagi ngasih bekah. Aduh, makasih. Ini namanya siapa? Virus. Nikah pertama. Ini istrinya Siva. Dandannya ini cakep banget kayak India ya. Oh, aduh, nikah pertama, nikah di KUA. Nikah pertama, kedua. Kedua, yang pertama kemana? Meninggal. Ini gadis. Wali Kota Depok aja nggak bisa dapat perawan. Ini pernikahan pertama. Kenapa milih nikah yang tidak usah rame-rame? Duitnya berapa ya? Duitnya juga kurang gitu. Kurang. Sekarang menikah udah punya duit berapa? Nikah nggak boleh juga nggak punya duit. Kan karena laki-laki menikahi wanita sudah sanggup menafkahinya, baik kemampuan keuangannya maupun menenangkan jiwanya, ya kan? Bukan urusan Maero terus. Betul. Udah punya kerja? Udah, Pak. Di mana? Baru, Pak. Kerja apa? Jualan, Pak. Jualan apa? Pempek. Pempek, bagus. Laki-laki itu yang penting sehari bisa menghasilkan beras 1 liter. Yes. Nikahin istri dengan sepenuh hati, kemudian nafkahi dengan halal. Ya, cinta sama dia. Oke. Ini Eko Supriyanto. Eko Supriyanto. Istrinya? Ratu. Wih, sangat luar biasa. Ratu ya. Indi Afrilina. Oke, nikahan. Nikahan. Berdua nih. Alhamdulillah. Cinta sama dia. Mau di mana malam pertamanya? Orang tua. Nih, saya kasih kamar hotel malam ini gratis. Wow. 2 hari. Bener gak? Kamar hotel Tapi gratis. kalau pengantin 2 malam itu 70 kali. Dengan mas kawin berupa uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Gita Rianti binti Dia nggak fokus. Dia nggak fokus. Dia harus tahu nama bapaknya. Ya nggak fokus, Bapak. Ulang nih. Uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Gita Rianti binti Ahmad Junaidi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Sah. Mantap. Ada pengumuman barusan di Rut BJB WA, di Rut BJB memberikan hadiah dalam bentuk tabungan untuk nanti DP rumah. Satu keluarga nanti dikasih tabungannya 5 juta. Waduh, alhamdulillah. Masya Allah. Gubernur dan BJB ngasih kulkas buat masing. Wah, udah sama BJB dikasih kulkas Dan PDAM ngasih mesin cuci. Oh, dikasih mesin cuci sama Masya PDAM, Allah. dikasih DP rumah. Oh, tabungannya ditambah dari Pak Wali Kota asalnya 5 juta, tambah Pak Wali Kota masing-masing 2 juta. Tabungannya 7 juta. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah guys. Itulah Bapak KDM guys. Selalu beliau ini bijaksana, tapi menjadi polemik dan pro dan kontra guys. Seperti apa kelanjutannya? Kita tengok lagi guys videonya guys. Bapak Aing emang paling the best dah, Gubernur Jawa Barat tercinta. Tuh yang pada mau pindah jadi warga Jawa Barat ya, pindah dah kemari dah ya. Mau ngadain ini dia, mau mengusulkan buat anak muda nikah sederhana. Tuh, tinggal cari calonnya aja dah, sono lu pada ya. Gue bukan nyuruh-nyuruh orang doang ini lah, gue juga lagi bingung ini siapa yang mau jadi calon gue ya. Ntar kalau beneran turun suratnya. Aduh, udah sini lu pada pindah ke Jawa Barat dah ya. Ini bukan cuma buat Gen Z doang kayaknya, kalau anak muda mah Gen milenial juga dibilang muda tapi ketua. Dah. What? Siapa yang mau sama tetehnya tuh? Cantik juga. Pro kontra, KDM dorong nikah sederhana, budaya hajatan besar terancam ditinggalkan. Ya pastilah wajar kalau ada yang pro juga ada yang kontra, nggak apa-apa. Jadi seperti gini loh sebenarnya.
Kang Deddy Mulyadi itu mungkin seperti ini, mengarahkan atau memberi saran kepada calon-calon pengantin siapapun juga, kalau yang ininya nggak begitu banyak, ininya nggak begitu tebal, nggak usah maksain buat hajat besar. Itu maksud saya juga. Kalau biaya hajatnya itu hasil pinjem, hasil nanti setelah nikah pusing, Iya. nah, itu yang jangan. Tuh, Ya, arahnya ke situ. maksain untuk hajat, nggak bisa sewa gedung, akhirnya nutup jalan orang, nutup jalan umum yang pada akhirnya mengganggu orang banyak, ganggu Tuh. orang lewat, orang usaha keganggu, orang beraktivitas keganggu, gara-gara apa? Gara-gara untuk kita menjadi raja sehari. Betul. Itu mungkin yang jadi masalah hari ini. Tapi kalau kita punya uang banyak, bisa sewa gedung, bisa pesta 7 hari 7 malam juga nggak apa-apa. Yang penting ya, Betul. maksudnya uangnya jangan pinjam-pinjam kemana-mana gitulah maksudnya. Iya. Mending pakai modal, mending pakai apa gitu kalau nggak ada mah ya. Jadi kalau untuk kita yang low budget mah lebih baik ke KUA aja, dan uangnya bisa kita pakai untuk modal hidup ya. Sip. Mantap. Saya punya teman ya yang menikah, yang bahkan pinjam ke bank dan pinjol supaya pestanya meriah. Cuma buat 1 hari yang katanya tak terlupakan. Undangannya lebih dari 500 orang. Padahal yang dikenal tuh paling 50 atau sampai 100 orang. Sisanya, ya udah yang penting ramai biar kelihatan sukses aja udah. Masuk ke pelaminan kayak raja sehari udah. Tapi besoknya bangun jadi rakyat jelata kembali. Baru setahun dia menikah, cerai. Alasannya nggak cocok. Padahal sebelumnya itu perjanjiannya tuh sampai maut memisahkan. Dan sekarang cinta bisa hilang, kenangan bisa dilupakan, tapi cicilan masih setia menanti. Tapi sekarang cicilannya bukan lagi milik berdua, tapi milik 1 orang. Nah, susah kan lo? Deddy Mulyadi imbau anak muda nikah sederhana, uangnya buat beli rumah. Idage ya bak. Puntennya Kang Dedinya punten heula. Saya mah sebagai anak muda Batak pengennya kayak gitu Kang Dedi. Tapi nggak mungkin orang tua kita mau dan setuju Kang Dedi. Sinamot sakieu, terus juga gedung sakieu, belum lagi acara pesta adatna. Ih kumaha ieu mah dang boy songon nih Kang Dedi. Tapi ya gimana ya, yang ada kita dituntut harus mewah gitu, nikah mewah gitu, urusan apa kita belakangan gitu. Acet Nayuluki, Iya namanya sih. juga orang Batak ya, mau acara apapun pasti keluar hepeng. Bener sih, bener juga. Bener. Widih, nanem pohon. 1 pohon. Bagus juga sih. Bener sih, bener. Dirawat, dijaga. Mantap, 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 mantap. Lihat guys, jadi seperti itu guys. Menikah itu tidak harus mewah. Dan bener kata abang tadi, kadang kalau yang mau nikahnya itu mau sederhana, tapi orang tuanya yang maksain nih, harus mewah. Dulu bapak juga gitu, mama juga gitu, mewah gini. Kadang kita dipaksakan keadaan. Tapi saya setuju dengan himbauan bapak, ajakan bapak. Maksudnya bagi yang nggak punya duit mah nggak usah maksain, cukup di KUA saja. Tapi bagi yang udah punya tabungan, sudah punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, sudah ada tabungan untuk DP rumah dan kedepannya, itu terserah saja, haknya masing-masing. Hanya saja menyarankan kalau memang uangnya dapat pinjam untuk pesta nikah, besoknya malah mikir untuk bayar utang. Cicilan rumah tidak ada, bayar utang dulu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Oke guys, seperti itu dulu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada salah kata. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Hong kapa-kapa, hong kipi-kipi, setan luru mangsa, manusia luru rezeki, tapi sing halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.